السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. معاشر المسلمين، jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Al-Faqir berwasiat kepada diri Al-Faqir juga kepada para hadirin sekalian untuk sama-sama kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada kesempatan khutbah Idul Fitri ini juga kami mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin biridha rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa jami'a amalina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, sukses mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, puasa kita, dan segala amal ibadah kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Imran tentang bagaimana kesengsaraan, kehinaan Bani Israel yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali. Saking seringnya bagaimana interaksi Nabi Allah Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel, sampai di dalam Al-Quran ini penyebutan Nabi Musa alaihissalam, nama Nabi Musa tertulis paling banyak di dalam Al-Quran di antara para nabi.
yaitu sebanyak 136 kali terulang di dalam Al-Quranul Karim. Lebih banyak dari nabi yang lain. Nabi Ibrahim cuma 69 kali. Nabi Nuh 43 kali. Nabi Isa dan Nabi Adam 25 kali. Dan seterusnya. Peristiwa apa yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika menghadapi kaumnya Bani Israel. Ini adalah merupakan kisah yang senantiasa diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam beberapa tempat berulang-ulang. Cerita ini bukan merupakan dongeng tidur untuk kita baca, akan tetapi ini adalah merupakan cerita, kisah, kenyataan, dan kisah yang harus diambil pelajaran bagi kita sekalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, "Duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanah." Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Mereka ditimpakan kehinaan. Mereka ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali dengan cara menjalankan hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa dhuribat 'alaihimul maskanah, mereka ditimpa dengan berbagai kesulitan. Kenapa mereka mendapatkan kehinaan tersebut? Allah sebutkan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu dikarenakan mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Bukan itu saja, kezaliman-kezaliman yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Seperti yang dapat kita saksikan saat ini, kita dengarkan bagaimana kezaliman mereka membunuhi rakyat-rakyat sipil di Palestina. Bukan itu saja, bahkan nabi mereka pun mereka berani bunuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi-nabi Allah dengan tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu Allah timpakan kehinaan bagi mereka karena kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah sebulan kita berpuasa, setelah sebulan kita mengalami pendidikan spiritual yang Allah Subhanahu wa taala canangkan buat kita, tiada lain bertujuan adalah agar supaya kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya memberikan kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini dengan diberikannya kemudahan-kemudahan, diberikannya ganjaran yang berlipat ganda, digembleng mental spiritual kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang baik atau menjadi umat khaira ummat ukhrijat linnas, khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Tidak seperti Bani Israel yang menentang para rasul mereka. Allah Subhanahu wa taala gembleng kita agar supaya kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kriteria tersebut bisa kita baca, bisa kita rasakan, bisa kita introspeksi, bisa kita ukur, sudahkah kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan predikat takwa tersebut?
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana kriteria-kriteria orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa mengukur diri kita, menghisab diri kita, menjaga kekonsistenan kita di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah 177 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah yang disebut kebajikan itu dengan menghadapkan wajah kita ke timur dan ke barat. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan kebajikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada para malaikatnya, beriman dengan Al-Quran, Alkitab, dan juga para nabinya. Ini adalah merupakan keimanan yang bersemayam di dalam hati. Keimanan ini tidak tampak oleh manusia. Keimanan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ma waqara fil qalbi, sesuatu yang bersemayam dan diyakini di dalam hati kita. Tapi itu semuanya bisa dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Apa yang ada di dalam hati kita akan keluar di dalam perbuatan kita. Seperti seorang penyair mengatakan, kullu ina'in billadhi fihi yandahu. Setiap wadah akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana realisasi dari keimanan tersebut? Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab. Keimanan ini terefleksi dalam perbuatan, yaitu terutama sekali kepedulian sosialnya. Bagaimana dia memberikan hartanya, harta yang ia cintai, kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan orang-orang yang meminta, juga para hamba sahaya yang akan memerdekakan dirinya dari perbudakan. Ini ciri berikutnya daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keimanan yang kokoh, ini dibuktikan dengan kemurahan hati kita di dalam membantu sesama kita. Selain daripada itu juga, seperti sebagaimana di dalam bulan puasa kita rajin menjalankan ibadah salat yang wajib maupun yang sunnah. Laksanakan ibadah yang wajib dengan menjalankan puasa Ramadan dan qiyamul lail. Allah sebutkan pula ciri dari orang-orang yang bertakwa. Setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka tetap rajin mendirikan salat. Wa aqamas shalah. Dan mereka senantiasa mendirikan salat. Wa ataz zakat, dan juga menunaikan zakat. Berikutnya ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka senantiasa apabila berjanji, bertransaksi sesama mereka, mereka komitmen menjaga janji mereka, tunaikan janji mereka. Jika mereka diberikan kepercayaan, mereka tidak berkhianat. Mereka tidak menipu, tidak berdusta. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang berikutnya adalah di dalam menjalankan ketakwaan, di dalam menjalankan ibadah, bahkan mengarungi kehidupan kita selama ini, pasti di sana banyak terdapat aral merintang. Hal-hal yang akan menjegal kita, hal-hal yang akan menjatuhkan kita, hal-hal yang akan menggelincirkan kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri berikutnya dari orang-orang yang bertakwa adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, yaitu mereka-mereka yang sabar
Sabar fil ba'sa, ketika mengalami kesusahan hidup. Kita ketahui saat ini di zaman Covid ini banyak orang-orang yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan. Hal ini kalau dihadapi oleh orang-orang yang bertakwa, mereka akan hadapi dengan kesabaran. Kesabaran itu artinya bukan pasrah. Kesabaran artinya adalah as-sumudu wal istiqamatu was sabatu fi muwajahatil masyakil. Kesabaran itu artinya adalah bagaimana kita ulet, kita istiqamah, konsisten, dan kita teguh di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Seorang yang sabar tidak mudah loyo. Seorang yang sabar tidak mudah putus asa. Bahkan mereka teguh, mereka terus berusaha. Itulah gambaran orang-orang yang bersabar. Wassabirina fil ba'sa. Mereka sabar ketika menghadapi kesulitan hidup. Selama sebulan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih kesabaran kita, menguji kesabaran kita dari menjalankan hawa nafsu kita, melanggar perintah-perintah Allah walaupun orang tidak mengetahui, tidak melihat kita. Tapi bagaimana Allah mendidik kita agar supaya kita bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ini yang digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala diharapkan kita terus dapat melaksanakannya sepanjang 11 bulan berikutnya. Wassabirina fil ba'sa, dalam kesusahan hidup. Wadh-dharra, ketika terjadi musibah. Seperti musibah yang kita alami saat ini. Kita harus sabar, kita harus konsisten terus, kita harus kokoh, teguh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan juga di dalam menjaga kesehatan kita dengan kedisiplinan kita dalam kebersihan. Ini adalah juga bagian daripada sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk kita sembuh, tidak hanya kita berdoa kepada Allah, walaupun kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita. Tapi di dunia ini Allah telah tetapkan syariat, tetapkan al-asbab untuk agar supaya kita sembuh. Yaitu bagaimana kita sembuh, kita dengan minum obat. Tapi jangan kita meyakini obat itu yang menyembuhkan kita. Ini hanya adalah penyebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebab-sebab lain untuk kita dapat terhindar dari penyakit. Kita dengan menggunakan masker ini, menjaga jarak. Ini adalah sebab-sebab yang Allah syariatkan. Artinya, untuk mendapatkan kesehatan, menjaga diri kita dari kesehatan, Allah perintahkan kita mengambil sebab, tapi jangan bergantung kepada sebab tersebut. Harus kita setelah melaksanakan sebab, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sebenarnya yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang. Beliau tidak hanya mengandalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berperang membawa pedang, memakai baju besi. Ini adalah al-asbab agar supaya terlindung dari serangan musuh. Tapi selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dicontohkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah gunakan taktik. Perintahkan Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya. Rasulullah pesan 2 kendaraan yang kuat. Rasulullah pesan juru petunjuk jalan yang paling tahu di Mekah, yang paling pintar di Mekah pada saat itu. Ini apa maksudnya? Bukankah Allah mampu kalau memindahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah tanpa menggunakan sebab ini?
sebagaimana Rasulullah dipindahkan dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan tanpa sarana dan sebab tersebut. Bagi Allah mampu saja, tapi bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan syariat ini agar supaya bisa diikuti oleh umatnya. Inilah yang diharapkan dari kita ketika kita menghadapi masaib. Ketika kita menghadapi musibah, kita harus konsisten dan sabar. Dan terakhir adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar ketika di dalam menghadapi peperangan atau perjuangan. Ulaikal ladzina shadaqu. Allah sebutkan mereka itulah mereka yang berperangai tadi yang disebutkan, itulah orang-orang yang benar di dalam keimanan mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ihsan kita, juga meningkatkan muraqabah kita. Artinya merasa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang yang berpuasa walaupun tidak ada yang menyaksikan, dia tetap jalankan puasa. Walaupun andai kata dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa pun tidak ada yang melihat. Selain itu kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki rasa sensitivitas sosial, peduli kepada sesama kita, peduli kepada saudara-saudara kita, walaupun saudara-saudara kita itu jauh, karena kita ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan al-ukhuwah, dengan ikatan persaudaraan yang Rasulullah gambarkan. Apabila saudara kita mengalami kesulitan bagaikan tubuh, apabila ada yang sakit, semua tubuh akan merasakan sakit. Itulah ciri seorang mukmin. Kemudian yang terakhir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggembleng kita di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun raufur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqaw sahwatal majdi biqurbih, wa tafayya'u dhilal asy-syarafil asli biwuddihi wa hubbihi. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر أولياءك من العلماء المخلصين وكل المجاهدين في سبيل رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين وألف بين قلوبهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم شتت صفوف أعداء المسلمين من الكفرة والمنافقين والمشركين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل قواعدهم ورد كيدهم على أنفسهم واجعل الدائرة عليهم ولا سيما إخواننا في فلسطين. اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.